dengan saya Muhammad Imam Mujrafi sebagai presenter untuk podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pengajaran dan pendidikan jarak jauh. Pada kesempatan kali ini juga kita ditemani oleh narasumber kita yang ahli dalam teknologi di pendidikan dan pendidikan jarak jauh, yaitu saudara Muhammad Nur Fauzi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci, saya ingin menanyakan dulu kepada narasumber, apa sih itu pendidikan jarak jauh? Baiklah, terima kasih saudara Imam Mujrafi. Pendidikan jarak jauh itu adalah suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, dan belajar tuntas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penentuan capaian pembelajaran, materi ajar, proses pembelajaran, bantuan belajar, dan evaluasi pembelajaran semuanya dilakukan secara jarak jauh atau online. Ya, jadi penerapan pendidikan jarak jauh ini sangat berbeda ya dengan pendidikan konvensional yang lebih memanfaatkan ruang kelas ketimbang penggunaan teknologi daring. Ya, betul sekali. Ya, menurut saudara narasumber, seberapa pentingkah kualitas konten pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh ini? Pembelajaran jarak jauh itu harus menawarkan aktivitas pembelajaran yang menarik dan memberi kesempatan peserta didik untuk mengeksplorasi dan meningkatkan pengalaman belajar. Selain itu, pendidikan jarak jauh berkualitas sejalan dengan upaya untuk memberikan pengajaran yang bermakna dalam segala situasi. Kualitas pengajaran bukan hanya ditentukan dari skala penilaian, melainkan fokus pada perancangan desain instruksional yang efektif untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Lingkungan belajar dalam pendidikan jarak jauh ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu ada sinkronus dan asinkronus. Nah, jadi menurut narasumber, apa sih bedanya kedua lingkungan belajar ini? Nah, yang pertama, sinkronus itu adalah komunikasi online jarak jauh yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Sedangkan asinkronus adalah komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan format media seperti email, forum, dan e-learning. Ya, berdasarkan penjelasan dari narasumber kita tadi, jadi lingkungan belajar sinkronus ini dapat dilakukan dengan media video call dan chatting. Sedangkan untuk asinkronus dapat menggunakan media seperti email, forum blog, dan e-learning. Nah, untuk contoh e-learning ini, mungkin saudara narasumber bisa menjelaskan apa sih itu e-learning? Siapa tahu teman-teman penonton ada yang masih belum mengerti tentang penjelasan e-learning. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat. E-learning ini sangat berkaitan dengan Learning Management System atau LMS. LMS adalah teknologi berbasis web untuk mengelola kursus secara online, mendistribusikan materi pelajaran, dan memungkinkan kolaborasi antara pengajar dengan peserta didik. LMS akan memungkinkan kita untuk mengelola setiap aspek kursus, mulai dari pendaftaran peserta didik hingga penyimpanan hasil tes, dan juga memungkinkan penerimaan tugas secara digital. Jadi inti dari LMS merupakan tulang punggung sebagian besar aktivitas e-learning. Pendidikan jarak jauh sangat bergantung kepada penggunaan teknologi dan dilakukan secara daring. Nah, permasalahan apa saja yang peserta didik sering hadapi dalam pembelajaran jarak jauh ini? Nah, permasalahan yang paling umum adalah ketersediaan sarana alat penunjang untuk peserta didik seperti HP atau laptop dan koneksi internet. Kemudian permasalahan tentang kehadiran peserta didik. Ada kalanya peserta didik tidak dapat berpartisipasi dalam suatu pembelajaran jarak jauh. Masalah ini merupakan tanggung jawab pengajar untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. Ya, itulah tadi pembahasan materi kita tentang pengajaran dan pendidikan jarak jauh yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu saudara Muhammad Nur Fauzi yang ahli dalam bidang teknologi pendidikan dan pendidikan jarak jauh. Ya, sekarang saya akan merangkum diskusi kita tadi. Jadi, pendidikan jarak jauh adalah suatu sistem pendidikan yang dilaksanakan secara jarak jauh atau online yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, dan belajar tuntas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya, itulah akhir dari pertemuan kita kali ini.
Semoga materi yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sebagai presenter Muhammad Imam Jerapi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.